Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhammad Fajar. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Prodi Administrasi Publik. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi penilaian dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu yaitu Pak Rizal Amirullah. Mungkin langsung saja ke presentasinya. Di sini saya mengambil hukum peraturan hukum yang ada di Kota Sukabumi yang terkait dengan satu data Indonesia tingkat Kota Sukabumi. Dan di sini penjelasan asal-usul pengambilan peraturan yang saya ambil yaitu saya mengkaji terkait dengan peraturan nomor 9 tahun 2022 tentang satu data Indonesia tingkat Kota Sukabumi. Peraturan ini dibuat oleh Wali Kota Sukabumi dengan tujuan menentukan satu data di tingkat Kota Sukabumi. Peraturan ini juga bersumber pada Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 yang merujuk pada satu data Indonesia. Dan tujuan dari peraturan data ini yang pertama yaitu memberikan acuan, pelaksanaan dan pedoman bagi pengangkat daerah, perangkat daerah. Yang kedua yaitu mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu. Yang ketiga, mendorong keterbukaan dan transparansi data. Yang keempat, mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan di sini saya akan menjelaskan juga terkait standar data yang baik agar data itu dapat dapat di dipublish dengan baik, karena seandainya tidak memenuhi ketentuan standar baik ini maka data tersebut mungkin tidak valid atau tidak benar. Maka dari itu ketentuannya sebagai berikut, yaitu satu, konsep, yang kedua definisi, yang ketiga klasifikasi, yang keempat ukuran, yang kelima satuan. Dan 5 ketentuan ini saya ambil dari link 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 referensi yang diambil dari web atau web pemerintahan Kota Sukabumi yang mungkin nanti bisa di-download sendiri gitu, PDF atau datanya gitu. Karena di situ dijelaskan banyak hal terkait dengan data perdataan ini gitu. Dan di sini saya juga mengambil analisis terkait dampak peraturan data yang memiliki dua dampak. Yang pertama yaitu dampak positif. Jadi dampak positif yang pertama yaitu peningkatan efisiensi setiap periode pemerintahan dalam penerapan peraturan. Yang kedua, peningkatan keamanan data setiap periode yang pastinya akan dievaluasi setiap periode pemerintahan yang baru ataupun setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik yang selalu dievaluasi setiap periodenya. Yang selanjutnya itu dampak negatif dari peraturan data ini.
Jadi dampak negatif yang pertama yaitu pelanggaran privasi yang mungkin sering terjadi seperti apabila mungkin tidak salah satu ancaman yang sering dilakukan untuk para penagih utang gitu kepada contohnya kepada salah satu orang yang tidak membayar utangnya. Jadi ancamannya mungkin privasinya akan disebarluaskan dan ini salah satu menjadi dampak negatif yang mencakup dengan penyalahgunaan. Jadi pelanggaran privasi ini juga termasuk yang seperti risiko kebocoran data karena serangan cyber. Jadi risiko kebocoran data ini mungkin sering terjadi karena kurangnya kuat keamanan data yang ada di Indonesia ini. Karena pernah juga terjadi kebocoran data ini disebabkan serangan hacker yang mungkin di sini dijelaskan juga serangan cyber gitu. Jadi serangan cyber ini disebabkan oleh suatu entitas atau individu yang ada niat terselubung terkait dengan pencurian data. Biasanya apabila eh, pencurian data ini sudah dilakukan, pastinya akan meminta bayaran agar data itu dikembalikan, dan itu termasuk ke dalam dampak mungkin yang terjadi apabila peraturan data ini mungkin masih eh, belum begitu baiknya karena sering kebobolan oleh serangan cyber dan juga sering dimanipulasi data ataupun penyalahan data untuk hal negatif. Selanjutnya di sini dijelaskan peraturan mengenai data ini. Pasti baik karena menurut analisis saya mengenai data ini baik karena membantu banyak orang, dapat juga menjaga transparansi agar menghindari hal negatif. Tetapi pada kenyataannya data yang ada di Indonesia ini seringkali terjadi kebocoran data yang disebabkan serangan cyber atau hacker yang sedang marak diberitakan gitu terkait kebobolan data yang ujung-ujungnya hacker itu meminta sebuah bayaran agar data itu dikembalikan. Dan maka dari itu dari seharusnya pihak pemerintah bisa lebih memperkuat keamanan data yang ada di Indonesia karena hal ini berdampak pada data privasi seluruh masyarakat Indonesia yang terancam disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan di sini di, dicantumkan juga ya sumber informasi apabila mungkin ingin melihat langsung data yang saya ambil gitu. Soalnya saya juga mengambil data ini tidak tidak asal tidak asal melalui web atau tidak asal tidak asal melakukan analisis tanpa melihat data atau sumber tertentu yang pastinya valid gitu. Ini eh, sudah tercantumkan gitu web dari Kota Sukobuminya. Mungkin sekian presentasi yang saya sampaikan. Pasti masih banyak kekurangan atau perkataan saya yang ada salah kata ataupun kurang berkenan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam presentasi hari ini. Bila hisabil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.